Satu kata, konsistensi. Untuk memposting, untuk personal branding, untuk konsistensi mempertahankan kualitas, kemudian konsistensi untuk selalu meng-up skill. Kebanyakan yang klien datang itu yang pertama yang ditanya itu kebaya salah satunya. Kalau yang untuk notable kliennya Bu, pernah siapa aja nih? Gitu. Oke, kita dari berbagai profesi ya, ada yang dari artis, kemudian dari ibu-ibu kepolisian, Ibu Bayangkari, kemudian dari pegawai bank juga ada. Untuk artis itu Mbak Putri Aryani kebetulan nanti beliau show di acara kedokteran kalau nggak salah. Danik bisa berkiprah selain dia memproduksi, tapi dia juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Ketemu lagi dengan Vika dan juga di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Oke, Vokanesia, untuk kali ini kita jalan-jalan ya, kan Anda ya. Betul sekali kita. Ya, betul sekali. Untuk polling kita kali ini kita sudah sampai di suatu tempat tuh. Betul para ciwi-ciwi nih ya, para ibu. Happy banget sama ya. Dompet aku tidak. Langsung meronta gitu ya. Oke, kali ini kita jalan-jalan ke salah satu mitra kita ya, betul ya Anda ya, di Dani Fashion ya, Dani Fashion. Dan hari ini sudah hadir owner dari Dani Fashion. Langsung saja kita kenalan bareng dengan Ibu Dani Paraswati. Halo, selamat. Apa kabar Ibu hari ini? Apa kabar Ibu? Selamat. Jadi grogi saya Bu. Saya jadi grogi. Alhamdulillah Mbak, senang sekali kedatangan ibu-ibu, mbak-mbak ciwi-ciwi ya. Selamat datang di polling kita Obsesi, obrolan seputar vokasi Ibu. Dengan senang hati. Terima kasih banyak. Terima kasih Sudah bersedia meluangkan waktunya untuk Iya. kita main ke sini. Di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa pastinya. Alhamdulillah, itu betul rezekinya saya ya. Rezeki kita dong, rezeki kita juga dong. Sama-sama berarti ya. Oke, Ibu Dani, kita mungkin untuk Vokanesia gitu, apalagi mungkin yang pemerhati fashion di Jogja mungkin sudah nggak asing familiar ya nih sama dengan Dani Fashion, Ibu Dani. Paraswati. Iya. Tapi mungkin untuk Vokanesia yang belum tahu Dani Fashion itu apa, Ya. inilah saatnya kita untuk lebih mengenal ya Kak ya. Iya, betul. Dani Fashion dan juga Ibu Dani. Tentang Ibu ini Dani. seorang fashion designer. Betul sekali. Dan juga Dan Dani Fashion. kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Ibu Dani berkaitan dengan dunia fashion pastinya ya. Dan juga Dan profesi sebagai seorang fashion designer. betul sekali. Oke, langsung aja kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Dani Paraswati. Ya, Ibu Dani, ini kita pengen tahu ya, Vokanesia juga pengen tahu ya tentang Ibu Dani sebagai seorang fashion designer. Sudah berapa lama ini, Bu? Sekitar dari tahun 2011 sampai tahun 2026. Masya Allah, banyak banget Udah ya. lama sekali. Oke, dan ini apa sih Bu yang membuat Ibu tuh tertarik gitu di dunia fashion sebagai seorang fashion designer gitu, Bu? Oke, pertama dari bakat ya. Dari bakat, kemudian passion. Karena dari kecil itu saya melihat aktivitas ibu saya. Ibu juga seorang fashion designer juga? Iya, yang jadi role model saya itu adalah ibu saya. Kan ibu dulu kan penjahit ya, penjahit. Tapi saya waktu itu berpikir untuk bagaimana ya saya ingin jadi desainer aja deh, gitu kan, bukan penjahitnya. Akhirnya berawal dari situ, saya kemudian bersekolah sesuai dengan bakat nih ceritanya, gitu. Dulu kan saya asli Semarang. Asli Semarang, kemudian saya hijrah ke Jogja, ngekos nih anak SMK nih gitu kan. Oh, dari SMK-nya dari Jogja? SMK, iya. SMK-nya dulu di mana tuh Bu? SMK 6, dekat Mandala Krida. Waktu itu jurusannya sudah Tata busana, udah mantep nih ceritanya. Fokus ya di situ betul. ya. Kemudian terus melanjutkan juga di Jogja juga. Di Jogja juga, kemudian saya dapat beasiswa melanjutkan di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya juga sama, tata busana. Berarti udah dari awal memang diniatkan jadi fashion designer. Iya. Udah dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP memang tahun 92 ya. Udah bercita-cita aku ingin jadi desainer. Padahal biasanya tuh kalau dari awal gitu biasanya kadang suka berubah-ubah ya. Oh, Tapi iya. ini Ibu tetap Kalau udah masih dari fokus, awal langsung fokus. fokus di situ gitu, luar biasa. Tapi sebelum mulai belajar
secara profesional nih di sekolah gitu. Sebelumnya ibu udah pernah menciptakan belum sebelum masuk sekolah gitu? Misalnya udah jahit sendiri Udah ikut-ikutan bajunya, misalnya gitu. bikin desain atau jahit gitu. Secara Udah. kan ibu kan juga Udah ini bisa ya. berarti ya Udah sebelum masuk bisa. sekolah ya? Dulu diawali dengan bikin baju boneka. Oh iya. Waktu kecil kan Oke. bikin baju boneka gitu, terus kemudian bikin baju untuk sendiri Oh, beneran bisa gitu. bikin baju sendiri waktu Itu dimulai dari Dari SMP tuh, Dari Masya Allah. SMP. Oke. Terbiasa dari SMP udah bisa Iya, bikin sendiri gitu ya. Karena keingintahuannya tuh besar gitu kan. Tertarik banget Berarti waktu itu belajarnya dari ibu ya, dari ibu. Oke. Terus waktu di apa namanya selama bersekolah nih di sekolah fashion itu apa sih yang paling sulit dipelajari waktu itu? Yang sulit dipelajari. Karena seneng ya, karena seneng sih ya. Oke. Ya kebetulan waktu itu saya juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3, juara 1 terus SMK kan, jadi udah kelihatan karena memang itu passion dan seneng ya, nggak ada kesulitan sebetulnya. Oh, berarti oke. happy aja ya. Happy karena happy ya, karena Udah happy. duluan, biasanya udah happy jadi tetap. Padahal kalau sepengetahuan saya, Bu, karena kan dulu saya juga di MU nih, Iya. di teknik juga kan teknik di sana kan waktu itu jurusannya. Saya juga punya teman kos yang satu di sana. Dan itu kalau saya ngelihat gitu tugas-tugasnya itu luar biasa. Banyak banget. Demanding banget Betul. kalau menurut saya ya. Gitu. Oke, kendalanya gini. Waktu 1 hari 24 jam tuh kurang gitu sih sebetulnya, kan tugasnya tuh banyak sekali. Oke. Kayak teman saya tuh juga, jadi dia sampai begadang ngepayet Yes, itu sih. satu-satu yang kayak gitu. Kendala soal waktu yang kurang. Oke, tapi karena emang biasanya karena udah seneng duluan ya, jadi tetap Karena enjoy seneng aja dulu. ngejalaninnya Oke, gitu ya. Oke. Terus ibu perjalanan ibu boleh diceritakan nggak ke Vokanesia gitu? Dari setelah menempuh pendidikan itu, pasti kan ibu kan setelah lulus atau menempuh pendidikan ini pasti kan ibu kan ini ibu udah fokus di sini nih. Iya. Nah, boleh diceritakan ke Vokanesia tentang perjalanan ibu sebagai seorang fashion designer gitu bu? Ke Boleh. Vokanesia. Setelah lulus dari kuliah, Ya. itu saya menikah dulu. Oh. Menikah dulu, kemudian setelah sering berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian, saya menembung sama suami kan. Wah, kayaknya udah waktunya deh aku mau terjun lagi di dunia fashion gitu kan. Oke. Oke, mainkan gitu kan. Akhirnya Langsung dapat ya dukungan akhirnya ya dari betul. Akhirnya ruangan ini saya sulap yang tadinya jadi garasi menjadi tempat ruang produksi. Gitu. Awalnya sebelum saya buka itu saya mengikuti Wirausaha Baru Bank Indonesia, seleksi dari Bank Indonesia. Saya dari 500 pengusaha yang ada di Jogja, saya masuk di 25 besar. Wow, luar biasa. Alhamdulillah kan. Oke, Jadi ya. kemudian saya mendapat dana hibah waktu itu kan lumayan ya 25 juta. Saya Itu langsung di tahun berapa berikan tuh, Bu? tahun 2012. 2013 waktu itu. Oke. Jadi Wirausaha Bank Indonesia itu batch pertama ceritanya. Kemudian dari dana hibah itu hadiahnya itu saya belikan mesin jahit. Mesin jahit, kemudian beberapa peralatan yang kemudian akhirnya saya mulai mengembangkan, mulai berjualan di bidang menjahit. Waktu itu masih sendiri atau sudah mulai merekrut ini, Bu? Jadi dikerjakan sendiri dulu atau langsung cari karyawan? Sudah mulai merekrut. Langsung merekrut ya. Jadi kita punya tim tuh 4 orang. 4 orang. 4 orang. Termasuk saya. Waktu itu saya merangkap tukang pola, merangkap bagian cutting. Waktu itu kan. Jadi saya motong sendiri gitu kan. Nah, kemudian saya memanfaatkan asosiasi. Ketika itu ada asosiasi AFC dan saya langsung masuk ke sana untuk bisa mengembangkan. Saya lebih berkiprah untuk saya punya link, punya relasi, punya info-info tentang pameran dan lain sebagainya. Jadi saya harus ternaung dalam organisasi biar supaya saya lebih grow lagi, lebih bertumbuh lagi. Gitu. Oke. Kemudian saat itu namanya sudah dan fashion ini. Sudah dari awal. Jadi dari awal emang itu ya. Dari awal sudah Danik gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, ini dari desain dari karya-karya ibu ini banyak banget ya kita lihat ya, Mbak ya. Jadi kayaknya beda gitu, iya nggak sih? Ada Unik ciri gitu, khasnya. ada ciri khas gitu. Ada ciri khasnya. Kalau setiap fashion designer itu kan memang punya Dari ciri ciri khas khas. sendiri ya. Gitu. Kalau dari Ibu Danik sendiri menggambarkan, oh ini loh ciri khas karya saya, itu apa, Bu? Iya. Kalau ciri khas saya itu lebih ke garis desain ya. Garis desain, iya. Karena betapa banyaknya desainer Indonesia itu menggunakan kain wastra, termasuk saya salah satunya. Tapi saya kain wastra, wastra Indonesia seperti tenun, batik, lurik dan lain sebagainya. Tapi saya lebih mengedepankan tentang garis desain, karena garis desain itu secara tidak langsung
orang bisa tahu nih dari jauh. Ah, ini kayaknya bajunya brandnya Danik deh. Iya. Oke. Jadi memang ada beberapa desain saya itu yang best seller dari beberapa tahun yang lalu. Misal ada desainer garis desain yang 8 tahun masih best seller sampai sekarang. Itu masih ada. Oke. Jadi saya hanya Biasa. bermain corak aja sih sebetulnya. Desainnya satu, tapi saya ambil warna lain dan corak yang lain. ganti-ganti gitu ya? Ya, jadi sekilas kayak kalau orang lihat itu, oh ini konsep desain yang berbeda. Sebetulnya sama gitu kan. Cuma tinggal variasi item-item pernik-perniknya aja, Oke. sama bahannya aja sih sebetulnya. Gitu. Garis desain itu kayak gimana sih Bu? Sorry, aku mohon maaf, kalau garis desain itu gimana sih maksudnya? Ya, garis desain itu misal ciri khas ya. Ciri khas salah satunya di tahun 2012 saya mengeluarkan konsep desain coat panjang. Jadi saya memang ketika yang lain tidak mengangkat itu, saya mengangkat itu sendiri. Nah, jadi secara tidak langsung orang langsung bisa menotis dan menghafal. Oh, ini bajunya Mbak Dani nih, bajunya coat gitu. Gitu ya. Kemudian ada lagi tentang konsep misal bahan chiffon atau bahan organza yang saya tempel-tempel potongan-potongan kain atau potongan-potongan dari beberapa motif, saya setkan jadi satu. Jadi seakan-akan itu sebuah konsep yang orang lain nggak mungkin mengambil konsep yang sama. Gitu. Atau detail misal bunga ya, bunga jadi item yang mempercantik sebuah outfit gitu kan. Jadi nanti ada ciri khas, wah ini bunganya Mbak Dani, seperti itu sih. Jadi nggak harus garis desain aja, tapi banyak part dari suatu konsep desain itu yang menjadi ciri khas. Gitu. Oke. Dalam menentukan identitas sendiri Ibu ya, untuk kan biasanya kan dari fashion designer kita kan beda-beda ya mereka dalam menentukan desain. Nah, kalau Ibu kan tadi disampaikan ya sudah menentukan dengan desain sesuai dengan identitas Ibu gitu. Nah, dalam penentuan itu sendiri sebelumnya dalam menentukan itu gimana Bu? Apakah ada beberapa pilihan nih? Aku mau yang ini nih misalnya kayak gitu. Itu gimana Bu? Ya, cara menentukannya itu saya harus melihat target marketnya dulu. Market mana yang mau saya tuju gitu kan. Dan ketika saya menentukan target market, otomatis yang akan dirangkul juga adalah target dari value harga. Harga dari sebuah baju gitu kan. Nah, saya nggak mau ikut perang harga. Ya kan, perang harga, istilahnya perang harga menengah dan ke bawah itu udah gila-gilaan ya. Apalagi kita perang harga secara global. Produk China banyak banget yang masuk ke sini, one set aja 150 loh, udah keren. Ya kan? Iya benar-benar. Jadi saya mensiasatinya nggak ikut-ikutan jadi tergiur dengan harga murah karena value karena marginnya besar atau jumlah produksinya besar, saya nggak tertarik di sana. Tapi gimana caranya saya tetap marketnya itu Indonesia. Jujur saya belum tertarik dengan ekspor ya. Karena berarti belum ini. Sudah sebetulnya. Sudah. Produk kita juga sudah sampai di Amerika sama Eropa. Gitu. Tapi saya sekarang concernnya lebih ke dalam negeri, itu pasar yang potensinya besar sekali sebetulnya. Asal kita bisa menstrategikan desain kita itu masuk di kalangan mana. Gitu. Sebuah konsep lagi yang saya garis bawahi dalam sebuah, kalau saya lagi mendesain itu, bagaimana caranya desain yang saya buat itu dicari orang. Justru itu nilai yang mahal. Betul. Mengira-ngira kayaknya desain aku ini dicari orang. Ya, ini nih masuk nih gitu. Iya, gimana itu kayak apa ya? Apa sih kayak meramal gitu ya? Meramal. Iya. Jadi sebetulnya saya itu ketika saya mendesain menempatkan diri bukan sebagai desainer aja. Tapi saya sebagai marketnya. Oh, sekaligus. Iya. Jadi saya pengen produk begini gitu. Betul. Jadi saya tidak harus riset secara langsung, tidak, tapi dengan baju yang saya buat itu kira-kira saya mau nggak ya pakai atau saya mau nggak ya membelinya dengan harga tinggi. Itu jadi saya balik lagi ke diri saya gitu kan. Kalau misal saya rasanya kok kayaknya kemahalan ya, atau ini baju ini kurang value-nya, jadi kurang bisa diminati. Jadi dari situ saya riset gitu. Kemudian selain itu saya juga riset tentang keinginan dari klien itu apa sih gitu kan. Jadi kita harus jadi desainer bukan secara idealis ya. Pokoknya aku maunya gini, gimana caranya gue maunya gini gitu kan. Nggak bisa. Jadi kita harus tahu market itu butuhnya apa, pengennya apa. Saya pameran nih.
gitu. Oh, Karena iya, memang iya. setiap tahun saya mengikuti pameran, terutama di Jakarta ya, karena memang marketnya di Jakarta luar biasa. Apalagi Oke, event Indonesia Fashion Week Iya. itu kan dari berbagai kalangan, Iya, berbagai betul. usia, berbagai daerah. Jadi Oke. memang event Indonesia Fashion Week itu ajang bagi setiap fashionista untuk tahu tren terbaru dan memang untuk belanja. Betul. Nah, Dan dari sana kesempatan saya untuk meriset mereka, berkenalan secara langsung. Ibu pengennya baju yang kayak apa sih? oh, ibu juga nanya kayak gitu. Langsung kan, Oke. karena saya harus berada Ada di di situ ya? lokasi dan saya harus ketemu dengan mereka karena yang mereka butuhkan itu sebetulnya trust Yap, dari betul. seorang desainer ketika klien itu ingin menemukan, ibaratnya gini, saya ingin ketemu sama desainer yang betul-betul jadi desainer pribadi. Targetnya itu karena Berarti kayak langganan gitu kalau bisa Jadi bilang. yes, langganan. protective Jadi mereka stable deket customer lagi yang penting kan itu gitu kan. ya. Jadi nggak hanya sekedar karena saya beli produkmu karena diskon. Oke. Itu nggak akan abadi klien kayak gitu kan. Karena nanti kalau ada toko yang jual murah, dia akan pindah. Oh, iya, Betul, betul. Tapi kalau udah cocok dengan apa karakter pribadi dan klien kan senang didengar ya. Pokoknya aku pengennya kelihatan cantik, aku pengen kelihatan langsing. Nah, targetnya itu. Karena kalau semua itu terpenuhi, kita mau kasih harga mahal sekalipun, klien ya oke, tanpa Tetap warna oke. itu targetnya sebetulnya. Oke. Berkaitan juga ya membangun bener. identitas dari sebuah ini ya. Personal branding. Personal branding, betul. Oke. Dan ini berkaitan dengan karya-karya dari Bu Danik sendiri gitu ya. Ini kan banyak banget ya yang sudah dihasilkan dan display di butik ini banyak banget. Mungkin di sini Vulkanisnya juga pengen tahu ya Bu ya, dan kita juga pengen tahu sejauh mana apa dalam proses gitu Bu, dalam pembuatan awalnya. Mungkin Vulkanisnya yang selama ini mungkin nggak ngerti sama sekali bisa Sebenarnya bikin baju tahu itu gitu. tuh butuh berapa lama sih prosesnya tuh apa dalam aja sih? dalam mendesain, terus juga penentuan misalnya dari bahan, terus dan jahit juga ya, kayak gitu. Oke. Kalau saya sendiri dalam menentukan sebuah desain itu harus lihat season. Season, ya. Jadi saya mengeluarkan konsep baru, desain baru itu ketika saya akan fashion show. Biasanya itu bagian dari yang dinanti oleh klien. Jadi klien itu jadi hafal. Wah, ini Bu Dani mau show, pasti di story atau di reels itu pasti akan ada reels video coming soon. Coming soon itu udah di beberapa minggu sebelumnya. Jadi biar supaya klien itu sudah tahu. dari awal. Nanti wah ini mau ada koleksi baru nih, nah seperti itu. Nah, kalau untuk waktu pembuatan itu kita seperti Bandung Bondowoso sebetulnya. Malah Bisa malam jadi gitu ya. Bahkan pernah kita di acara fashion show di Jakarta, Indonesia Fashion Week, itu kain batiknya H-5 itu batiknya baru datang. Oke. Tapi sebelum itu saya harus mengkonsep gimana caranya baju 9 ini udah dicicil dulu. Ada beberapa part yang memang tidak memakai batik. Jadi ketika batik sudah sampai, saya langsung kerja rodi sampai lembur sampai jam 11 malam. Tapi alhamdulillah udah selesai. Jadi kalau untuk soal waktu kita bisa cepat ngebut. Tapi kalau untuk klien kita estimasi 2-3 minggu untuk PO. Oke. Custom made ya, 2-3 minggu. Jadi di sini tetap melayani custom by request juga gitu, tetap melayani juga ya. Maksudnya selain dari yang ada di display, ketika nanti ada klien yang datang ke sini gitu untuk membeli gitu tetap bisa ya? Tetap bisa Ibu, tetap bisa. Kalau untuk kliennya sendiri itu siapa aja? Klien kita banyak ya di seluruh Indonesia. Ada dari Aceh, dari Jayapura, dari Sorong, Medan. Jadi seluruh Indonesia merata. Oke, kalau yang untuk notable kliennya Bu, pernah siapa aja nih? Gitu. Oke, kita dari berbagai profesi ya, ada yang dari artis, kemudian dari ibu-ibu kepolisian, ibu bayangkari, kemudian dari pegawai bank juga ada, karena kita juga pernah kerjasama dengan Bank Mandiri untuk show di sana, untuk mengisi acara juga sempat gitu. Kemudian kalau untuk artis itu Mbak Putri Iriani. Iya, Putri Iriani kebetulan nanti beliau show di acara kedokteran kalau nggak salah, acara event yang diadakan oleh dokter-dokter seluruh Indonesia besok tanggal 28. 28 Juli di Jogja. Oke, baik. Tadi berkaitan dengan tadi Ibu mengikuti yang event-event tadi ya. Untuk waktu dekat ini mungkin ada agenda-agenda Bu? Oh, Yang ada. diikuti?
Untuk waktu agenda yang terdekat ini adalah Jogja Fashion Week di bulan Agustus, pertengahan Agustus, kemudian Indonesia Fashion Week itu pameran besok tanggal 29 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Bentar Oke. lagi. Bentar lagi. Produknya sudah ready, Bu. OTW. Tapi kayaknya dalam memproduksi Ibu nggak ada kendala ya, kayaknya nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kesulitan. Iya. Karena kadang biasanya kan kalau orang melakukan sesuatu itu biasanya ada nih kesulitan tertentu apa misalnya gitu. Tapi kayaknya Ibu nggak ada gitu ya. Ada sebetulnya. Tetap ada? Ada. Kalau kesulitan sebetulnya di bahan baku ya. Oh, lebih ke bahan Kalau bakunya. untuk progres, maksudnya mau eksekusi ya, ngomong eksekusinya dulu. Sebetulnya kalau proses eksekusi di produksi itu mudah dan cepat. Biasanya satu set itu bisa 1 hari selesai. Oke. Finishing paling membutuhkan 2-3 hari gitu kan. Tapi yang cukup lama itu adalah mengumpulkan bahan bakunya. Jadi ketika bahan baku, misal batik ya, tapi kan batik harus dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain, penyertanya gitu. Nah itu yang harus kita develop, cocok apa enggak, warnanya bagaimana. Jadi kita harus beberapa research dan survei di beberapa toko dan online shop. Yang lama itu sih sebetulnya mengumpulkan material. Berarti Kalau tetap bahan baku itu biasanya ambilnya dari Jogja aja atau bisa dari luar Jogja gitu? Atau Dari- luar negeri gitu, Bu? Ya dari luar Jogja sih sebetulnya. Kalau Malah luar kalau luar Jogja. negeri enggak. Tapi Oke. misalnya kalau toko yang impor, yang barang-barang dari luar negeri, iya. Oke, baik. Terus kalau ini Bu, untuk mempromosikan gitu ya, mempromosikan tadi selain dengan Ibu mengikuti fashion show, nah itu apa lagi Bu? Selain fashion itu pameran. Oh, itu Ya, tamu. pameran. Iya, pameran. Karena dari pameran sendiri kita bisa berdekatan langsung dengan klien. Jadi biar supaya kita kenal secara personal. Bahkan ada yang sampai curhat juga ada. Oh gitu. Jadi memang Oke. bagaimana caranya dari pameran kita ketemu di sana, pada akhirnya beliau datang ke sini. Gitu. Karena beberapa klien itu kan termasuk Jogja itu kan kota pariwisata. Iya betul. Jadi beliau-beliau itu mungkin pas berkunjung di Jogja untuk berlibur pasti mampir ke sini. Iya. Kalau kayak di media sosial gitu, ini juga menggunakan dan kita menggunakan media sosial juga. Pasti 100%. Iya. Karena memang media sosial itu adalah nyawanya ya, nyawanya dari sebuah marketing dan Sekarang ya Bu ya. betul. Dan Danik sendiri mengambil lini marketing di Instagram terutama ya. Kita nggak ada di Oh di IG aja Bu ya. di IG aja, di Instagram aja, dan lewat via WA. WA kan bisa ada story ya yang bisa oke. kita blast gitu. Oke. Dan untuk harga busananya sendiri Bu kalau boleh tahu bisa di-spill gitu Bu? Bukan siapa yang penasaran? Bukan aja Bu, karena bagus-bagus Harganya ya berapa dari sih desain-desain untuk, yang ada gitu. produk-produknya Bu Danik juga dari fashion ini. Oke, yang termurah itu dari harga 900.000 sampai 18 juta. Oh wow. Masya Allah. Kalau yang 900.000 tuh contohnya apa tuh Bu? Rok, Oh, rok rok. celana panjang gitu kan, yang model-model lebih simple. Kayak kalau misalnya kayak atasan di atas Sudah di atas 1 juta. satu ya. Kalau yang tadi mencapai 8. Yang 18 itu yang kayak apa? Saya penasaran. Iya beneran. Bu, yang 18 itu Yang 18 itu Bu kayak apa sih Bu? Ya, kalau yang harga 18 juta itu yang jelas busananya itu betul-betul yang wow ya, yang luxury ya, yang bahannya juga premium, Oke. yang pernah di-show-kan di event yang bergengsi dan itu bisa mengangkat harga sekali. itu lebih ke busana party gitu Bu atau Busana apa? party, Oh, busana party. busana party, Kalau Danik sendiri itu lebih banyak memproduksi busana apa Bu? ready to wear tapi deluxe. Oh, ready to wear itu jelas. Iya. Berarti kayak yang casual wear juga bisa tapi deluxe. Bisa, gitu ya. tapi deluxe-nya. Jadi buat acara-acara gitu untuk apa namanya kunjungan, misalnya pejabat-pejabat kan banyak sekali ya, gitu. Dari info untuk harga disampaikan kan lumayan sih ya dari Bu Danik ya. Price untuk kita Kak. Iya maksudnya untuk kita maksudnya iya benar untuk kita. Nah ini Ibu gimana sih Bu apa namanya caranya gitu ya Bu ya karena kan nggak semua orang jadi ini kan Ibu tadi kan udah menentukan targetnya sendiri ya itu gimana untuk menentukan itu dilihat dari Tentang apanya harganya. Itu kalau seorang kok bisa fashion harga yang designer segitu gitu itu, mungkin bisa disampaikan ke Vogue Indonesia gitu. Ya, oke. Sebetulnya saya juga heran juga ya. Jadi saya juga tadinya takutnya gini, ini busananya takutnya kemahalan, takutnya malah nggak laku atau bagaimana gitu kan. Tapi ternyata strategi itu saya sudah ambil sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, sudah 3 Ya, tahun. 3 tahun yang lalu. Di mana justru malah perekonomian sedang turun, tapi saya malah menaikkan harga. Betul. COVID itu ya Bu ya? Setelah COVID. Oke. Setelah COVID itu kan turun drastis ya. Tapi saya setelah itu justru malah menaikkan harga. Karena Karena
Karena langsung. Oke. Karena saya tahu target market mana yang mau saya tuju. Target market mana yang tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh terhadap penurunan perekonomian. Kalau kita ikut market dengan perekonomian menurun, pasti kita akan ikut range harga yang 100.000 sampai 500.000. Itu saya nggak mau terjebak di situ. Itu banyak banget orang yang para pedagang yang akhirnya merasa rugi dengan sistem seperti itu. Tapi ketika saya mengambil langkah untuk menaikkan harga, itu saya mendevelopnya banyak hal. Saya harus menggunakan bahan yang betul-betul premium. Saya harus menaikkan kualitas betul-betul bagus. Kemudian servis yang betul-betul bagi klien itu bagaimana caranya saya mengulang lagi ke sana. Gitu. Servisnya kan misal kita dengan pelayanan garansi. Kalau memang itu bajunya kurang pas, itu betul-betul kita gratis sampai harus pas. Walaupun ada permak sana sini. Oke, kemudian jika ada hiasan payet atau hiasan kancing atau hiasan pernak-pernik yang ada di outfitnya itu ada yang hilang atau rusak, kita garansi dibetulkan. Itu bahkan setelah pemakaian. Betul. Jadi selama selama penggunaan gitu ya, misalnya ketika ada kerusakan atau apa itu bisa garansi dibetulkan. Seumur hidup mungkin. Jadi sampai juga dong. Sampai klien itu bosan memakai bajunya. Oke, jadi ini ya. Dan Ibu ke dalam mendesain suatu karya gitu, Ibu mungkin ada sebelumnya Kak? Jadi ini dari mana gitu loh? Kiblatnya misalnya dari siapa yang mungkin sebelumnya role model gitu ya. Role model Ibu gitu. Saya awal muasalnya suka dengan rancangan Dolce Gabbana. Ya, pertama kali yang bikin suka dia simple, tidak terlalu banyak layer, tapi kelihatan mahal. Yang penting kan itu sederhana, simple, elegan, tapi kelihatan mahal gitu kan. Kemudian salah satunya cutting bajunya Dolce Gabbana waktu itu saya lihat sederhana, simple, tapi kelihatan langsing. Terus salah satu yang saya ambil itu adalah bentuk lengan puncak. Padahal lengan puncak itu yang ada kerut di sini. Yang ada begininya ya, Bu? Yes, ini kan 2-3 tahun baru tren ya. Sekarang udah mulai lagi kan? Mulai lagi. Tapi saya dulu sudah pakai ini sejak tahun 2011. Sampai sekarang. Dari awal saya udah pakai sistem ini karena ternyata kok banyak disukain, terutama untuk yang lengan-lengan besar ya. Ini istilah bahasa Jawa tuh nyelamurkan lengan yang besar. Menyamarkan karena dengan teknik kerut seperti ini justru malah mengecilkan bidang badan karena karena bahunya kan lebih saya kurangin ya. Biasanya kan 12 tapi saya kasih di 9 cm. Jadi justru malah melangsingkan. Gitu. Dan itu teknik yang ibu-ibu suka banget. Sekarang masih Dolce & Gabbana itu, Bu? Masih. Itu masih teringat-ingat itu. Kalau fashion designer Indonesia ada nggak, Bu? Fashion designer Indonesia. Saya dulu ngefans banget sama Sebastian Gunawan dan Anna Avanti. Anna Avanti ya. Kebaya Anna Avanti. Ini ya sama ya dengan ini. Oke. Dan Ibu kan sekarang kan tren fashion di saat ini kan banyak banget ya. Ibu kepengaruh nggak sih? Enggak. Tetap ini sendiri ya. Ya. Jadi sebetulnya kunci seorang fashion designer itu menciptakan sebuah desain karena dia punya kiblatnya dulu. Salah satunya trend forecasting. Jadi setiap tahun itu ada buku khusus untuk para desainer. Jadi memang tidak semua buku itu dijual umum ya, karena tidak dijual di Gramedia juga nggak ada. Jadi dia ada di link web juga ada, dia belinya di sana. Bisa didapatkan di sana. Yang bisa beli hanya para fashion designer. Yang tahu aja sih sebetulnya. yang tahu infonya aja. Jadi lewat buku trend forecasting itu kita bisa tahu bahwa untuk kedepannya itu kita membuat garis desain seperti apa. Jadi kita bukan ikut-ikutan FOMO, bukan, tapi kita harus menciptakan desain ke depan itu yang akan tren itu apa. Gitu. Terus itu sebenarnya apa sih yang menentukan gitu untuk ke trennya itu sendiri? Kan ada buku trend forecasting yang membuat ini siapa nih, Bu? Bagaimana mereka menentukannya gitu. Nanti ini nih gitu misalnya kayak gitu. Rekod sendiri itu adalah dinamika transformasi dan keberlanjutan.
contohnya belum ada, kan baru mau belum ada. dibikin Oke. gitu. Kalau yang kemarin kan udah ada, nanti yang itu masuk salah satu ini yang dipajang itu. Jadi kita kan Mbak bisa satu-satu, ini salah satu hasil dari misalnya trend kayak gitu forecasting loh. gitu. Kalau boleh tahu seberapa menjanjikan sih kita berkiprah di dunia fashion gitu Bu? Sekedar ibu gitu sebagai seorang fashion designer. Iya, sangat menjanjikan ya sebetulnya karena target pasar saya itu adalah klien yang bukan butuh baju, tapi Terus? ingin baju. Kalau ingin kan orang nggak akan terbatas, walaupun di lemari sudah penuh, Banyak ya. tapi tetap aja kalau ibu-ibu bilang baju saya Udah bingung mau nggak ada dipakai ya? dengan yang baru gitu kan. Saya nggak ada baju, padahal secara baju itu satu lemari. Nah, Iya. sebetulnya target perempuan produktif ya sebetulnya yang akan saya gandeng. Oh, berarti memang marketnya untuk yang ibaratnya mungkin secara finansial itu stable ya. Betul. Kalau yang produktif itu kan berarti dia sudah punya earning sendiri. Betul. Yang istilahnya bukan kalau mendang-mending, kalau mendang-mending kan masih butuh baju ya, tapi ini yang sudah oke, saya ingin baju dengan harga berapa aja saya beli. Baik. Ini sebenarnya sebagai seorang fashion designer itu apa sih yang menentukan oh iya nih dia berhasil? Titik keberhasilan seorang fashion designer itu apa tuh Bu? Oke. Titik keberhasilan seorang desainer itu apabila dia sudah dinotis oleh seseorang atau seseorang calon klien dan sampai calon klien itu mencari. Ya, dan banyak sekali contoh ketika ada klien datang nih dari luar Jawa atau dari luar kota gitu kan. Saya akan selalu nanya, "Ibu tahu dari mana?" Dan 99% itu klien pasti akan menjawab, "Dari Instagram." Bukan dari kenalan. Kalau kenalan paling oke lah 2% ada ya, tapi lebih ke dari Instagram. Dan saya sudah mengikuti, sudah follow sudah lama. Gitu. Jadi gitu kan. Jadi rasanya kayak saya seperti ingin dikenali oleh seseorang yang akhirnya orang itu datang langsung ke sini. Itu kan sesuatu hal yang sebuah kepuasan tersendiri ya gitu. Sampai orang kok pengen kenal sama desainernya gitu. Nah, mungkin itu suatu cara saya karena personal branding itu tadi di Instagram kuat sekali. Jadi seperti ada kedekatan personal antara saya dengan klien. Jadi bukan sekedar saya jualan baju selesai sudah, bukan, tapi ternyata harus memberikan kesan dan harus berkesan dari klien yang memakainya dan sampai klien itu memposting Instagram dan saya di-mention, itu senang banget. Itu di tahun keberapa tuh Ibu merasakan sampai ada yang nyari kayak gitu loh Bu? Itu di sebelum pandemi ya sebetulnya udah sebelum pandemi ya. Karena saya strategi market di Instagram itu saya kan banyak klien-klien yang saya posting ya. Itu sudah sejak awal saya pameran, itu kan 2012 saya ikut pameran dan itu strategi saya selalu memposting klien-klien yang sudah mampir di pameran maupun di butik. Jadi itu sebetulnya membentuk sebuah trust ya. Ketika ada seseorang yang ingin membuatkan baju di saya itu, ketika sudah banyak kok banyak orang-orang yang ada di reels Instagram ya. Jadi bisa lebih percaya daripada saya merekrut seorang model yang memperagakan baju, tapi ternyata lebih manjur ya bahasanya. Lebih terkesan ketika klien sendiri yang memakai. Dan dibuktikan juga dengan dari klien sendiri sampai mereka berkali-kali ya, maksudnya cuma sekali datang tapi mereka karena cocok gitu ke tadi, nah mereka akhirnya datang lagi gitu dan ya, mengajak jadi teman gitu. Terus ini satu lagi ya Bu, jadi sebenarnya apa nih yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjadi seorang fashion designer atau yang pengen jadi fashion designer, sebenarnya apa yang harus dimiliki, quality apa gitu? Jadi selain mungkin keterampilan, mungkin ada soft skill juga gitu, nah itu seperti apa? Satu kata, konsistensi. Konsistensi. Iya betul. Konsen untuk memposting, untuk personal branding, untuk konsistensi mempertahankan kualitas, kemudian konsistensi untuk selalu meng-up
skill, Oke. harus Belajar terus terus ya, belajar, Mbak, ya. betul. Jadi saya juga sampai sekarang masih terus belajar, mengikuti perkembangan juga, dan belajar untuk melihat kondisi secara global, apa sih yang akan terjadi ke depan dan apa sih yang akan tren ke depannya, itu yang saya harus terus belajar. Jadi tidak cuma berhenti setelah pas itu aja, tapi tetap selalu belajar untuk mengikuti tren fashion Harus terus. Baik, tadi seru banget ya bro gitu. Seru banget ya pokoknya sih obrolan kita barengan Ibu Dani, owner dari Dani Fashion ya. Dan di sini tadi kita banyak ya, atau jadi punya tahu gitu ya, insight-insight yang kita peroleh juga sudah banyak berkaitan dengan fashion pastinya ya, gitu ya kan Anda ya. Dan Vokanesia, kalau tadi kita sudah ngobrol berkaitan dengan Dani Fashion, yaitu dengan ownernya Ibu Dani Fashion, Ibu Dani Paraswati ya, betul ya Bu ya? Betul. Oke, dan sekarang kita akan bahas berkaitan dengan Kemitraan. Dani Fashion dengan BB PPMPV Seni dan Budaya. Vokanesia ini ya Mbak ya, ada yang belum tahu bahwa Dani Fashion itu menjadi salah satu mitra kita. Nah, itu dalam dia. kegiatan upskilling dan Reskilling, guru vokasi bidang seni dan budaya untuk gelombang 2 ini ya. khususnya untuk program keahlian desain dan produksi busana. Betul sekali. Nah, dari Vokanesia sendiri juga pengen tahu pastinya kenapa sih gitu ya Bu Dani punya ketertarikan atau mau bekerja sama dengan BB BPM Seni Budaya gitu Bu. Mungkin bisa diceritakan Vokanesia. Ya, sebetulnya hal yang paling tertarik itu adalah ilmu saya yang bermanfaat. Jadi ilmu itu akan berhenti ketika kita tidak menyalurkan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa informasi ini bisa memberkahi, bisa bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi sebetulnya dengan ilmu yang saya bisa, karena memang sudah bertahun-tahun saya diasah di sebuah industri rumah produksi Danek ini, akan sayang sekali kalau misal ilmunya itu tidak saya manfaatkan, bagikan, betul. Jadi dengan adanya program BBPV MPV ini, paling tidak saya bisa langsung berinteraksi dengan sekolah-sekolah, terutama guru-guru, yang saya juga sebetulnya kan siswa dari SMK juga, yang butuh sekali ilmunya. Jadi banyak sekali sebetulnya teknik-teknik yang ada di industri yang tidak ada di sekolah. Jadi lewat upskilling dan reskilling ini, saya bisa menginformasikan langsung kepada para guru bahwa ilmu-ilmu ini, teknik-teknik jahit atau trik-trik untuk membuat value sebuah busana itu menjadi busana yang mahal dan berkualitas tinggi itu ya seperti ini. Jadi informasinya bisa langsung guru-gurunya berinteraksi langsung di rumah produksi dan membuat proyek secara langsung. Seperti itu. Kalau untuk yang saat ini sudah ada magang ya Bu ya? Ada 7 orang dari BBPM Seni Budaya ya Bu ya. Ada. Untuk proyeknya guru yang magang saat ini itu membuat apa tuh Bu? Nah, ini yang menarik nih. Saya memang sedang concern di busana kebaya. Kebaya. Jadi memang saya ada 2 genre, tetap di ready to wear deluxe, tapi saya concern juga di kebaya. Karena gini, di 3 tahun yang lalu, saya di-challenge sama Mbak Leni Agustin. Kebetulan beliau sekarang menjadi ketua AFC nasional di Jakarta. Beliau men-challenge saya untuk, Dani, kamu coba bikin baju kebaya ready to wear, tapi yang deluxe. Coba bikin. Oke, tadi saya berpikir untuk, itu bukan genre saya deh gitu kan. Tapi saya tergelitik gitu kan, karena memang busana kebaya ini memang sedang gencar-gencarnya dipublish untuk menjadi busana tradisional, tetapi dirancang untuk, sekarang ya, dirancang untuk busana nasional. Makanya kan ada hari kebaya nasional sekarang, ya kan? Baru-baru tahun ini. Kemudian dari situ saya mencoba membuat baju kebaya itu pertama dengan tema kebaya funky kebaya. Targetnya kan ibu-ibu muda ya, funky kebaya. Kemudian itu juga sukses dan kita juga banyak yang pesan. Dan kemudian yang kedua luxury kebaya, itu booming banget dan itu meledak. Oh ternyata ketika saya riset beliau-beliau yang memesan baju deluxe kebaya deluxe ini, ternyata mereka bosan dengan blus dan blazer. Dan ternyata kebaya bisa dipakai di acara resmi maupun semi resmi. Dan saya juga akhirnya excited ya untuk mendevelop lagi dari bahan-bahannya, dari hiasannya, teknik jahitnya juga gitu kan. Jadi kebanyakan yang klien datang itu yang pertama yang ditanya itu kebaya salah satunya.
dan mereka sudah mengirim saya capture. Nah itu kan yang membuat saya wow gitu kan, mengcapture busana-busana kebaya terutama yang saya mau yang ini, mau lihat langsung. Dan ternyata akhirnya saya concern di kebaya, mendevelopment. Dan nanti next di show Jogja Fashion Week saya mengangkat kebaya dengan konsep yang baru. Oh, bukan lagi, bukan luxury lagi. Ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Terus kalau yang ini, yang magang ini berarti bikin apa, Bu? Kebaya luxury? Kebaya luxury. Ya, dari konsep kebaya yang klasik, yang sederhana, tapi dibuat kekinian. Oke. Dan dalam jangka waktu ini mereka kesini kan dari hari Jumat ya? Jadi udah 4 hari ya? 4 hari. Dari 4 hari yang mereka ada di sini itu, menurut Ibu tuh sejauh ini untuk Ibu guru-guru yang ikut terlibat di sini tuh gimana, Bu? Sudah bagus sekali, mereka mengikuti rules yang sudah saya sampaikan, dan mereka bisa mengikuti DNA dari kebaya luxury. Yang tadinya mereka, wow, kebaya kayaknya susah untuk dikulik gitu kan. Tapi ternyata dari desain-desain mereka itu bisa berkembang lebih lagi dari yang sudah saya kasih sampel. Gitu. Baik. Mungkin selain dengan balai kita ya, Bu ya. Sebelumnya Dani Fashion itu sekarang gitu ya, itu bermitra dengan mana aja? Banyak ya, terutama PPMPV dari Bispar. Bispar ya. Kemudian dari LSM yang ada di beberapa kota di Yogyakarta, di bidang fashion juga. Kemudian di beberapa sekolah, SMK, yang paling jauh itu dari SMK Makassar, Padang Panjang, Sumatera. Mereka magang di sini? Magang. Kemudian dari universitas juga ada, dari Makassar dan dari beberapa kota juga. Baik. Tadi beragam ya, Bu ya. Ada sudah ada guru-guru nih di sini magang, terus kemudian siswa nih di sini juga magang, kemudian mahasiswa di sini juga magang. Apa perbedaan dari ketiga itu, Bu, kalau mengikuti magang? Ketika mereka ikut di sini magang gitu. Ya, pasti ada perbedaan ya, karena dari skill masing-masing itu berbeda. Dari kalau SMK itu kan mungkin baru beberapa tahun mereka di bidang fashion, di bidang menjahit gitu kan. Tapi kalau universitas mungkin universitas itu kan ada yang dari lulusan SMK, jadi SMK yang berkelanjutan. Tapi ada juga yang universitas tapi mereka dari SMA juga ada. Jadi mereka masing-masing punya kelebihan sih sebetulnya. Tapi dengan kita mengajarkan teknik yang ada di sini, kita juga mengajarkan dari nol. Oh, dari nol. Dari nol, betul. Dari ngesum, masang kancing, iya. Ya, berkaitan dengan Ibu tadi udah banyak ya kerjasama dengan instansi-instansi gitu ya. Bagaimana pandangan Ibu ya selaku pelaku industri tentang pendidikan vokasi yang ada di Indonesia saat ini, Bu? Terutama yang ini ya, tata busana. Tata busana ya. Lebih ke situ fokusnya. Oke, saya merasa interest sekali karena antusias ya dari mereka sendiri untuk rasa penasaran. Makanya mereka mungkin mengirimkan siswa-siswanya untuk belajar di sini gitu kan. Jadi karena mungkin teknik yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa tempat industri itu lebih luas dan banyak keragamnya ketimbang di SMK. Karena SMK kan baru dasar ya untuk pengembangannya di rumah produksi. Tapi berarti nanti untuk yang guru-guru yang magang di sini itu kan akan menghasilkan karya ya. Oke, itu nanti karyanya itu kalau sudah jadi akan dibawa kemana nih, Bu? Itu nanti akan dipajang, akan dipresentasi di BPPV-MPV. Biasanya nanti kalau di sini fashion show. Iya. Nanti mungkin di-show-kan. Jadi nanti mereka juga harus membuat baju yang mereka kenakan sendiri sebagai desainernya. Iya, betul. Oke, ya Ibu, selain meningkatkan kompetensi guru, Bu, dengan magang ini, untuk perusahaan Ibu sendiri itu dengan kerjasama ini ada nggak, Bu, imbas atau efeknya gitu, Bu, dari kerjasama ini, Bu? Ya pasti ada ya. Jadi paling tidak rumah produksi Danik makin dikenal sebagai tempat industri yang bisa untuk memenuhi kebutuhan instansi untuk bidang pendalaman dari jahit menjahit. Oke, jadi ada manfaatnya juga ada ya untuk perusahaan ya. Dan juga dari pihak Danik sendiri bisa untuk lebih dalam hal konten. Jadi bisa lebih memberitahukan kepada khalayak bahwa Danik bisa berkiprah selain dia memproduksi, tapi dia juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Betul. Oke, dan untuk di sini selama beberapa kali mendampingi
peserta ini 4 hari ya. Untuk kemampuan-kemampuan mereka kan tadi Ibu udah sampaikan bahwa mereka emang apa namanya, antusias gitu ya, dan sudah bisa mengikuti role yang ditetapkan tadi ya. ada mungkin dari peserta itu di sini ada berapa, 7 ya? 7 tadi. Nah, mungkin di antara 7 itu mungkin ada yang paling ada yang menonjol banget atau gimana gitu nggak Bu? Iya, pasti ada ya. Ada ya, tetap Tadi beberapa saya lihat potensi guru-guru memang berbeda-beda. Hmm. Ada yang suka mengkreasikan model yang sederhana jadi rumit juga ada. Ada yang lebih ke sederhana tapi lebih detail, ke detailnya aja juga macam-macam. Jadi saya sebetulnya hanya untuk apa namanya, memberikan tambahan ilmu aja ketika misal ada dalam hal menjahit kurang rapi atau mungkin ada teknik yang guru-guru agak kesulitan karena mungkin belum pernah ya, gitu sih. Tapi yang jelas guru-guru peserta upskilling reskilling sudah makin berkembang. Jadi banyak tahu. Tapi sejauh ini untuk dalam kerjasama dengan Senbud sendiri, BPPPN Budaya, Bu, mungkin ada kendala teknis atau apa gitu, mungkin ada nggak? Nggak ada sih Bu, lancar-lancar aja. Alhamdulillah kalau gitu. Malah ibu gurunya gini waktu di grup kan, hari Minggu itu kan, Bu hari Minggu buka enggak gitu. Karena mungkin saking antusiasnya untuk menyelesaikan atau mungkin untuk penasaran ya, ini desainnya harus segera jadi atau bagaimana gitu. Saya juga menyampaikan hari Minggu libur Bu gitu. Seru sih. Nah, kalau yang untuk guru-guru yang ada di sini ya Bu ya, menyampaikan nggak Bu, aduh gimana sih apa namanya kesannya mereka nih selama di sini gitu. Kalau misalnya ada kesulitan apa gitu yang mereka ini selama magang di sini gitu. Ya kalau kesulitan pasti ada ya, karena memang ada beberapa teknik yang mereka belum pernah. Tapi dari komentar ibu-ibu yang upskilling dan reskilling di sini bilangnya nih seru. Seru di sini, banyak ilmunya gitu. Kalau bisa malah upskilling reskillingnya jangan 7 hari gitu. Ditambahin lagi gitu ya. Magangnya terlalu itu pengaruh juga dari ini ya, yang ngajar juga ngaruh banget ya. Jadi mereka juga asik enjoy di sini kan. Asik karena tambah penasaran, oh ternyata gitu. Nah, setelah di lapangan kan ibu-ibu melihat sendiri apa yang dikerjakan oleh pegawai kita sendiri atau yang dikerjakan oleh anak-anak magang kan, kok ternyata wow banget ya gitu. Oke. Kalau untuk apa namanya jadi tempat magang ini baru sekali ini ya Bu berarti ya? Yang dari Seni Budaya maksudnya? Seni Budaya baru satu kali. Kalau misalnya next time nih magang di sini lagi, itu kira-kira produk apa nih yang harus dihasilkan oleh guru-guru? Oke. Sekarang kan kebaya luxury ya. Udah kepikiran belum? Kira-kira saya mau ini deh gitu. Nanti coba ya tentang trend forecasting ya. Oh iya. Oke. Ya Ibu, kalau boleh tahu Ibu, untuk peserta magang ini ya, kompetensi apa sih yang apa namanya yang bisa mereka dapatkan ya ketika mengikuti magang di sini untuk bisa diimplementasikan ilmu mereka selama diperoleh di sini di sekolah gitu? Oke, tentang teknik-teknik baru sih terutama ya, teknik baru dan mereka itu bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak. Gitu sebetulnya. Jadi atau tidak tuh indikatornya apa? Indikatornya tentang salah satunya pemahaman tentang teknik itu sendiri dan kerapihan. Kalau kerapihan itu kan tentang dia menyelesaikan segala permasalahan ya, segala sedetil-detilnya tentang teknik jahit itu dia bisa tidak mengerjakan gitu. Oke. Dan Ibu tadi banyak ya insight-insight yang apa namanya dari pelaksanaan kerjasama antara BPPP Budaya dan juga Danik Fashion ya. Oke. Nah, Ibu, ini merupakan aksi nyata ya bagaimana seni budaya itu bekerja sama dengan Dudi, dan di sini kita tahu bahwa peran Dudi itu emang berdampak gitu ya bagi pendidikan vokasi gitu ya. Nah, ini Ibu sebagai Dudi ya. Ini perwakilan Dudi yang saat ini kerjasama dengan BPPM Seni Budaya, mungkin ada yang mau disampaikan gitu ke Vokanesia gitu, Bu. Ya, saya cukup berterima kasih sekali dengan BPPV MPV Seni dan Budaya dan sangat berterima kasih dengan kerjasamanya dan semoga bisa bermanfaat apa yang sudah disampaikan dan sudah diberikan oleh Brendanik dan semoga bisa tersampaikan oleh guru-guru yang mengikuti upskilling dan reskilling dan untuk kemudian hari semoga bisa bekerja sama lagi. Amin. Iya betul sekali. Oke, nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa bermitra lagi ya antara Danik Fashion dengan BPPM Budaya gitu. Mungkin di sini
bisa disampaikan mungkin ada masukan atau harapan Ibu ke depannya gitu agar programnya ini tuh nanti lebih optimal gitu ya dan makin berdampak gitu. Oke, kalau masukan saya sih lebih ke waktu ya. Waktunya, Waktu, iya, karena memang waktu. Minimal paling nggak 2 minggu. 2 minggu jadi ya 2 minggu jadi bisa mengoptimalkan lagi ilmu-ilmu. Jadi sebenarnya ilmunya bukan tentang apa yang dibuat di project aja sih sebetulnya. Jadi banyak sekali guru-guru bisa untuk meresearch. Research dan penelitian sebetulnya yang lebih penting tuh itu. Jadi bukan akhirnya guru-guru upskilling itu konsentrasi di projectnya aja, bukan, tapi lebih waktu untuk mereka meriset, memfoto atau mendokumentasi atau mereka merekam semua aktivitas yang ada di Danik. Kalau saya sih terbuka ya, nggak ada yang dirahasiakan. Iya. Karena itu nanti juga ilmu yang mereka dapat di sini kan mereka bakal buat murid-murid juga mengimplementasikan di sekolah untuk disampaikan ke murid-murid atau siswa mereka gitu ya Bu ya. Jadi ya oke lah nanti ini untuk tim FPK ya bisa ditambah lagi waktunya magangnya gitu. Orang ideal ya. Iya 7 hari sih sebetulnya 7 hari. Jadi apalagi dari guru sendiri kan upskilling reskilling kan masih harus membuat laporan ya. Laporan kan itu saya juga pernah lihat ya bentuk laporan seperti apa itu butuh waktu juga. Jadi mereka sendiri kurang waktu untuk riset di lokasi tempat produksi untuk lebih secara detail lagi gitu. Oke. Ya ini terakhir mungkin ya. Ibu ini apa sih Bu? Pesan atau motivasi dari Ibu untuk para guru vokasi dan juga para generasi muda yang ingin berkarir di dunia fashion gitu Bu. Oke. Jangan lupa terus untuk bersemangat. Never give up karena memang ilmunya banyak sekali yang ada di dunia fashion dan terus mengembangkan ilmu pengetahuan karena kita harus intinya satu belajar. Iya, oke. Ya, dan Vokanesia, ini luar biasa banget ini. Obrolan kita seru banget Bu Dani. Terima kasih banget di tengah kesibukan Ibu berkenan untuk ketemu kita, sharing bareng kita juga luar biasa ini temannya juga kita diterima dengan luar biasa pokoknya. Ya, oke dan sukses selalu untuk Bu Danik dengan segala karya-karyanya gitu dan pasti juga fashion show-nya nanti ya Bu ya. Amin. Ya, Ini udah nyicil ya Bu ya. Ya pokoknya sukses untuk Bu Dani dan Vokanesia. Demikian tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Dani Paraswati, owner dari Danik Fashion yang merupakan mitra dari BPP Pendidikan Budaya ya di upskilling reskilling guru vokasi bidang seni dan budaya gelombang 2 ini. Jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kita dan follow pastinya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe di bawah ini. Oke, saya Vika dan juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Langsung saja kita berdua pamit. Salam obsesi.